A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang keempat hingga 10 dari surah An-Nur, yaitu menerangkan tentang hukum yang berkaitan dengan zina. Lebih khusus yaitu tentang menuduh orang lain berbuat zina, melakukan zina. Bahwasanya di dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari nanti diterangkan bahwasanya apabila ada seseorang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina, kemudian tuduhannya itu tidak memiliki bukti, yaitu bukti dengan adanya 4 orang saksi yang menyaksikan perbuatan zina itu berlaku. Apabila tidak memiliki bukti 4 orang saksi laki-laki kesemuanya, maka orang yang menuduh itu akan diberi hukuman, yaitu hukuman cambuk sebanyak 80 kali cambukan. Kemudian apabila tidak memiliki bukti yang cukup, yaitu 4 orang saksi tidak didapatkan, maka orang yang menuduh itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik, maka tidak akan diterima kesaksiannya apabila dia dibawa ke pengadilan kemudian menjadi saksi di pengadilan, maka kesaksiannya itu tidak akan diterima oleh hakim karena ia tidak termasuk ke dalam orang yang layak untuk bersaksi. Karena orang yang bersaksi itu mestilah orang yang adil, sifatnya mesti adil. Kalau fasik maka hilang kelayakannya sebagai saksi selama-lamanya. Tapi nanti kita akan bahas di dalam tafsir. Kecuali apabila orang yang menuduh itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti yang akan kita bahas insyaallah. Itu apabila menuduh orang lain yang berzina itu orang lain mananya di luar keluarganya. Siapa saja dari kalangan kaum muslimin, orang-orang beriman. Tapi kalau yang menuduh itu suami, bagaimana? Suami menuduh istrinya berzina, atau sebaliknya, istri menuduh suaminya berzina sementara dia tidak memiliki 4 orang saksi untuk membuktikan tuduhannya itu adalah benar. Maka bagaimana? Apakah akan dicambuk juga 80 cambuk? Rupanya ada penyelesaian yang lain apabila berkaitan dengan suami istri, yaitu apabila suami menuduh istrinya berzina, dia sendiri melihat istrinya itu berzina, nampak laki-laki lain itu bersama dengan istrinya, tetapi kan mesti 4 orang saksi, tak cukup dia sendiri. Maka penyelesaiannya adalah dia mesti 4 kali bersaksi dengan bersumpah
Kemudian pada kali yang kelima menyatakan bahwasanya kalau dia berdusta maka laknat Allah ke atasnya. Kalau dia tidak melakukan itu, maka dia yang akan dicambuk. Suami itu akan dicambuk kalau dia tidak mampu untuk mendatangkan 4 orang saksi. Tak cukup dengan dirinya sendiri. Jadi mesti berhati-hati dalam menuduh orang lain berzina, termasuk istri sendiri. Kemudian si istri pula bagaimana? Akankah dihukum cambuk dengan tuduhan suaminya itu yang telah bersumpah 4 kali, kemudian ditambah dengan yang kelima, berarti 5 kali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri itu diam, tak pula mau bersumpah, bermakna hukuman cambuk ke atas istrinya itu. Bermakna benarlah suaminya itu, tuduhan suaminya itu. Tetapi bisa si istri yang dituduh itu terlepas dari hukuman cambuk apabila si istri itu bersumpah pula, bersaksi dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala 4 kali. Kemudian kali yang kelima menyatakan bahwasanya kemurkaan Allah ke atas dirinya kalau suaminya benar. Nah, kalau mau istri itu bersumpah, bersaksi dengan bersumpah 5 kali, dan yang kelimanya adalah menyatakan dirinya akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau suaminya benar, maka terhindarlah si istri itu dari hukuman cambuk. Kemudian apabila berlaku seperti itu antara suami dengan istri, itu namanya mula'anah, yaitu saling menyatakan bahwasanya yang menuduhnya adalah berdusta, tidak benar. Kemudian yang berdusta akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berlaku mula'anah, yaitu saling melaknat seperti itu, maka selepas itu suami istri itu dipisahkan. Jadi bercerai, dan cerainya itu cerai yang tidak boleh menikah lagi selepas itu. Jadi selama-lamanya. Inilah dia hukum yang akan kita pelajari melalui ayat yang keempat hingga 10 dari surah An-Nur, yaitu hukum berkaitan dengan menuduh orang lain melakukan perbuatan zina. Kita ulang sekali lagi, ketika disebut kata zina, maka yang mesti difahami adalah yang dimaksudkan dengan zina yang membawa kepada hukuman cambuk itu adalah perbuatan yang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan. Jadi jangan difahami umpamanya berciuman itu, enggak, bukan itu yang dimasukkan dalam istilah zina dalam ayat yang kita pelajari ini. Atau berpelukan umpamanya, bukan. Yang dimaksudkan dengan istilah zina dalam ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan istri. Nah, yang bersaksi itu kalau ia adalah sebagai saksi mesti melihat, tidak boleh samar masuknya kemaluan itu. Kalau tidak, maka saksinya tidak akan, kesaksiannya tidak akan diterima. Nah, ini perkara besar, ini perkara berat, dan ini kaitannya dengan dosa-dosa besar. Nah, di antara dosa besar adalah zina. Dan ini banyak kaitannya ya, maka apabila kita tidak berhati-hati dalam memahami ini, maka bisa membawa kepada akibat yang besar. Nah, inilah ayat yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan dengan salah satu hukum untuk menjaga kemaslahatan keluarga, juga kemaslahatan masyarakat, supaya masyarakat itu tetap dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman. Masyarakat itu tidak benci-membenci, tidak berprasangka buruk terhadap yang lainnya, karena itu bisa merusakkan suasana
suasana bahagia. Sementara kita diperintahkan untuk membangunkan kebahagiaan dalam keluarga dan juga di tengah masyarakat. Islam datang adalah untuk menjaga kehormatan manusia, siapapun manusia itu, bukan hanya yang laki-laki tapi juga yang perempuan, karena yang perempuan itu lemah, mudah sekali dituduh. Maka Islam datang untuk menjaga semua, yaitu laki-laki dan perempuan, menjaga kehormatan mereka, sehingga apabila kehormatan itu terjaga, membawa maslahat bagi semua. Inilah kandungan dari surah An-Nur, sesuai dengan namanya, yaitu An-Nur, cahaya, menampakkan yang tersembunyi dari pengetahuan manusia, karena ini adalah maslahat yang hanya diketahui oleh pencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menampakkan yang tersembunyi berupa maslahat yang besar itu untuk diikuti oleh manusia sebagai satu sistem dalam kehidupan yang apabila diikuti maka manusia mendapatkan manfaatnya. Dan apabila kita lihat pada hari ini banyak sekali kerusakan berlaku di tengah masyarakat dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam keluarga suami istri, adalah disebabkan karena hilangnya atau terpinggirnya atau diabaikannya sistem yang telah Allah turunkan. Padahal sistem yang Allah turunkan ini adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Sebagaimana biasa, kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian kita akan menterjemahkannya kata per kata. Selepas itu, kemudian barulah kita akan membahaskan tafsirnya, yaitu penjelasan yang lebih panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina, dan orang-orang yang yarmuna, menuduh, al-muhsanat, perempuan-perempuan yang baik, dengan tuduhan zina, summa, kemudian, lam ya'tu, tidak mendatangkan, bi arba'ati syuhada, 4 orang saksi, tak mampu dia mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum, maka cambuklah mereka itu, mereka yang menuduh itu, 80 jaldah, 80 kali cambuk. Wala taqbalu lahum, dan jangan kamu menerima dari mereka syahadah, persaksian, abadah, selama-lamanya. Wa ulaika, dan mereka itu humul fasiqun, orang-orang yang fasik.
Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, kemudian dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka itu 80 kali cambuk, dan jangan terima persaksian dari mereka selama-lamanya, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Illa, kecuali alladzina tabu, yang bertaubat, min ba'di dzalik, selepas itu, wa aslahu, dan memperbaiki diri, fa innallah, maka sesungguhnya Allah ghafurun rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Kecuali orang-orang yang bertaubat selepas itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat berikutnya, walladzina, dan orang-orang yang yarmuna, menuduh azwajahum, istri-istri mereka, dengan tuduhan zina, walam yakun, dan tidak memiliki, lahum, mereka, bagi mereka itu, syuhada, saksi-saksi. Berapa orang saksi tadi dalam menuduh? 4 ya, tak punya saksi, 4 orang saksi. Illa, kecuali anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri. Bermana dia sendiri aja yang menuduh, tak ada saksi yang lain. Fasyahadatu, maka persaksian ahadihim, yang satu orang yang itu suami, arba'u syahadatim billah, yaitu bersaksi dengan 4 kali persaksian, billah, dengan menyebut nama Allah, berarti dengan bersumpah. Innahu, sesungguhnya dia yang menuduh itu, laminas sadiqin, sungguh dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar, orang yang jujur. Bahwasanya ia memang betul-betul jujur dalam menuduh. Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka melakukan perbuatan zina dan tidak memiliki saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri, maka persaksian orang yang menuduh itu, salah seorang dari mereka yang menuduh itu adalah 4, yang dimasukkan adalah suami ya, 4 kali persaksian dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah sungguh termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar, jujur. Sambungan ayatnya. Wal khamisatu, dan yang kelima, maksud yang kelima di sini adalah persaksian dengan sumpah untuk kali yang kelima. Tadi kan 4 kali, kali yang kelimanya menyebut anna, sesungguhnya laknatullah, laknat Allah, alaihi, ke atasnya, in kana minal kadzibin, jika dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berdusta. Jadi kalau dia berdusta, laknat Allah ke atas dirinya. Jadi perkataan laknat itu disebut di persaksian yang keberapa tadi? Persaksian yang kelima. Jadi persaksian pertama, persaksian kedua, persaksian ketiga, persaksian keempat, persaksian yang kelima menyebut kata laknat. Wa yadra'u, dan akan dihindarkan, anha, dari istri yang dituduh telah berzina oleh suaminya itu, akan terhindar al-adab, dari hukuman. Hukuman apa yang dimasukkan? Hukuman cambuk ya. Apabila memang ia berzina, maka akan dihukum cambuk. Tapi bisa terhindar dari hukuman cambuk itu antashhada, kalau istri yang dituduh itu bersaksi pula, arba'a syahadat, 4 kali persaksian, billah, dengan menyebut nama Allah, berarti persaksian dengan sumpah. Innahu, sesungguhnya dia, suaminya yang menuduh itu, laminal kadzibin, sungguh termasuk ke dalam golongan orang yang berdusta. Tidak, suamiku tu yang berdusta, aku tidak. Aku bukan perempuan penzina, aku tidak berzina. Berapa kali dia menyebut? 4 kali. Wal khamisata, sambungan ayat, dan yang kelimanya, istri yang dituduh itu berkata, anna, sesungguhnya, ghadaballah, kemurkaan Allah, alaiha, ke atasnya, ingkana, jika adalah suami itu, minas sadiqin, termasuk orang-orang yang benar, jujur. Nah, kalau suaminya benar, maka murka Allah lah ke atas dirinya. Itu persaksian bersumpah pada kali yang kelima.
Walaula, dan kalaulah tidak, fadlullah, karunia Allah, alaikum, ke atasmu, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, wa annallah, dan sesungguhnya Allah, tawwab, maha penerima taubat, hakim, maha bijaksana. Dan kalau tidaklah karunia Allah ke atasmu dan juga rahmatnya, niscaya tak dapatkan kemaslahatan yang bisa mendatangkan manfaat. Jadi hukum yang Allah turunkan itu adalah untuk kemaslahatan dan untuk manfaat bagi semua. Dan sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha bijaksana. Jadi dari ayat-ayat yang telah kita baca dan kita terjemahkan tadi, bahwasanya ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah berkaitan tentang hukum yang masih lagi berkaitan dengan zina. Sebelum ini juga tentang zina, yaitu tentang hukuman bagi orang yang berzina, perempuan yang berzina atau laki-laki yang berzina, memperakui dia telah berzina, dia mengaku telah berzina, atau ada 4 orang saksi yang menyaksikannya telah berzina, maka hukuman ke atas orang yang berzina itu adalah 100 kali cambuk apabila ia belum berkeluarga, belum berumah tangga. Dan hukuman itu mesti dijalankan, tidak boleh ada rasa belas kasihan. Jadi jangan ada belas kasihan sehingga menghalang untuk menegakkan hukuman cambuk tersebut. Karena dengan mengabaikan hukuman yang mesti ditegakkan itu akan membawa kepada menyebar luasnya perbuatan keji, yaitu perbuatan zina di tengah masyarakat. Dengan ditegaknya hukuman yang tegas itu, yang keras itu, maka membuat orang-orang yang ingin melakukan perbuatan yang tercela itu berfikir beribu kali untuk melakukannya, karena akibatnya berat, yaitu akan dihukum cambuk di hadapan manusia, disaksikan oleh manusia, pasti akan menanggung malu dan akan bukan dia saja akan menanggung malu, ahli keluarganya pun juga akan menanggung malu. Bahkan dalam hadis juga disebutkan akan diusir pula dari kampung halamannya itu selama 1 tahun. Kemudian yang semestinya dijaga, dipelihara di tengah masyarakat, yaitu orang-orang yang menjaga kehormatan, terus menjaga kehormatan. Kalau mau mencari pasangan, cari pasangan yang menjaga kehormatan juga. Karena yang baik, pasangannya adalah dengan yang baik. Yang berzina, pasangannya adalah dengan yang berzina pula. Maka laki-laki yang berzina tidaklah menikahi kecuali perempuan yang berzina. Perempuan yang berzina tidaklah yang menikahinya kecuali laki-laki yang berzina pula. Orang-orang beriman dilarang untuk menikahi perempuan atau pasangan yang suka melakukan perbuatan zina, karena perbuatan zina adalah perbuatan yang terkutuk, keji, pelakunya adalah bejat karena merusak keturunan umat manusia, sehingga tak tahu lagi siapa ayahnya, kemudian akan terlantar nanti dan akan rusak kejiwaannya. Dan ini bisa membawa kemudaratan yang besar di tengah masyarakat. Tidak akan mungkin dapat ditegakkan umat ini dengan baik apabila tidak memiliki kehormatan. Jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari ini masih lagi berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan zina, tapi lebih khusus kaitannya adalah dengan hukum yang berkaitan dengan tuduhan, menuduh orang lain berbuat zina, baik itu orang lain itu adalah yang di luar keluarga ataupun orang lain itu adalah pasangan sendiri. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat dengan harapan supaya kita lebih dapat memahami kandungan ayat dengan lebih jelas lagi. Ayat yang keempat, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, kemudian tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka 80 kali cambuk.
Berarti Islam menjaga kehormatan orang-orang yang memang beriman dan membuktikan keimanan mereka dengan ketaatan kepada Allah. Maka apabila ada yang menuduh orang-orang beriman melakukan perbuatan zina, maka Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka, yaitu dengan memberikan hukuman kepada orang yang menuduh itu hukuman yang berat, yaitu hukuman cambuk 80 kali, kecuali kalau yang menuduh itu memiliki bukti melihat sendiri, dan bukan dia saja, tetapi ada 4 orang menjadi saksi melihat dengan mata kepala mereka, tidak ada sedikit pun keraguan ketika melihat. Nah, apabila tidak, maka yang akan berlaku adalah orang yang menuduh itu akan dicambuk. Maka jangan mudah-mudah di dalam menuduh orang lain melakukan perbuatan zina. Apabila terbukti bagaimana? Terselamatlah dari hukuman cambuk. Yang menuduh itu terselamat dari hukuman cambuk, dan yang dituduh itu apabila terbukti dengan 4 orang saksi, maka yang dituduh itu akan mendapat hukuman, yaitu berupa hukuman cambuk. Walladzina yarmunal muhsanat. Yarmun, di sini ini ada penggunaan kata yarmun. Ini kalau kita belajar tafsir, maka kita memperhatikan pilihan kata. Allah memilih kata yarmun, sebenarnya maknanya melempar. Biasanya melempar itu dengan apa? Dengan benda yang berat, kemudian yang kena lempar itu akan merasa sakit dilempar. Nah, di sini melempar dengan apa? Bukan dengan barang. Orang-orang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina, dia bukan melempar dengan barang, tapi dia melempar dengan perkataan. Tetapi perkataan yang dilempar itu juga menyakitkan. Kalau batu yang dilemparkan menyakitkan tubuh, maka perkataan yang dilemparkan, yaitu menuduh orang lain telah melakukan perbuatan zina, itu menyakitkan hati, menyakitkan jiwa. Maka penggunaan kata melempar itu untuk menerangkan sakitnya hati orang yang dituduh. Maka jangan sembarangan di dalam menuduh. Mungkin yang menuduh itu tidak merasakan apa-apa, tetapi orang yang dituduh akan merasakan sakitnya tuduhan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga kemaslahatan supaya jangan sembarangan orang yang menuduh, karena bisa berakibat kepada sakit hati orang-orang yang dituduh. Maka kalau tidak memiliki 4 orang saksi, maka dia akan dihukum cambuk, hukuman cambuk, dari kata fajliduhum, apa itu semalam yang kita sebutkan, dari kata kulit. Cambukan itu ke kulit, yaitu dicambuk ke kulit sehingga pukulan itu, lecutan itu mengenai kulitnya, tidak mematahkan tulangnya dan juga tidak mengoyakkan dagingnya, tetapi menyakiti, yaitu menyakiti, sakitnya itu terasa di kulitnya. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Bukan hanya dicambuk, tetapi hilang kelayakannya untuk menjadi saksi. Jadi tidak memiliki sifat adil lagi, karena saksi itu mesti memiliki sifat adil. Maka hilang kelayakannya untuk menjadi saksi. Saksi di pengadilan umpamanya, atau saksi kan ketika akad nikah pun ada saksi juga kan. Nah, hilang, tak boleh jadi saksi, karena dia tidak termasuk lagi ke dalam golongan orang-orang yang adil. Wa ulaika humul fasikun, mereka itu adalah orang-orang fasik. Digunakan kata fasik, fasik itu maknanya secara bahasa terkelupas. Fasikal kishru minal burtuqal, kulit limau itu, kulit jeruk itu fasik dari isinya. Tadi kulit jeruk itu bagaimana dengan isinya? Nah, lengket, menyatu, dia lekat. Tapi kalau sudah fasik, fasik terkelupas, bermakna dia sudah terpisah. Orang yang fasik
tadinya orang itu dalam kumpulan orang-orang beriman. Tapi kalau sudah fasik, maka dia sudah terkeluar dari kumpulan orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Nah, itu penggunaan kata fasik. Illa, kecuali alladzina tabu min ba'di dzalik, orang-orang yang bertaubat selepas itu. Bertaubat maknanya dia memohon ampun kepada Allah, dia menuduh. Nah, kemudian dia tidak punya bukti yang cukup, 4 orang saksi tapi menuduh juga, maka dihukum cambuk. Berapa kali tadi? 80. Setelah dicambuk bagaimana? Tidak diterima persaksian dari dirinya. Kalau masih tetap bertahan hidup lah, nah, mungkin bisa jadi mati juga ya. Mungkin ya, mana kita tahu ya. Dicambuk yang ke-60 maunya mati dia. Nah, tapi kalau masih dia bertahan hidup, maka tidak akan diterima persaksian darinya, kecuali setelah dihukum cambuk itu dia bertaubat. Nah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukup dengan bertaubat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, begitu saja. Nah, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Wa aslahu, dia melakukan perbaikan. Nah, melakukan perbaikan dan meminta maaf, kemudian dia menebus keburukan-keburukan yang dia lakukan dengan ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan. Nampak ada perubahan pada dirinya, maka ketika itu fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di antara ulama tafsir menyebutkan, tak ada disebut sini ini kalau dia bersaksi, saksinya bisa persaksiannya bisa diterima atau tidak. Maka ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang berpendapat tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Taubatnya itu diserahkanlah kepada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kaitan dengan taubat itu dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kaitannya dengan persaksian, itu adalah antara dia dengan manusia, maka persaksiannya tidak akan diterima selama-lamanya, meskipun dia telah bertaubat. Dan taubatnya wallahu a'lam, umpamanya diterima oleh Allah Ta'ala, itu antara dia dengan Allah. Tapi antara dia dengan manusia, persaksiannya tak akan diterima. Itu satu pendapat. Tapi ada lagi satu pendapat yang lain, kalau memang nampak perubahan, betul-betul nampak perubahan, dia telah bertaubat sungguh-sungguh, maka boleh dia bersaksi kembali seperti seperti orang-orang beriman yang adil lainnya. Ini 2 ayat yang berkaitan dengan menuduh orang lain berzina. Kalau dalam ayat ini yang menuduh laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki yang menuduh perempuan berzina. Kalau yang menuduh itu perempuan bagaimana? Sama, karena ayat ini bukan hanya hukumnya untuk sepihak saja, untuk laki-laki saja, enggak. Kalau yang perempuan menuduh laki-laki berzina, tidak memiliki 4 saksi yang cukup untuk membuktikan tuduhannya itu, maka perempuan yang menuduh itu dihukum cambuk. Berapa? 80 kali cambuk. Maka jangan mudah-mudah ya. Jangan mudah-mudah. Ini sekarang ini di Facebook, di media sosial mudah sekali nyebut. Maka ditanyakan betul, kamu lihat enggak? Kamu ada di tempat itu? Nah, enggak kata orang, kata orang tak bisa itu diterima itu. Kami lihat mereka masuk berduaan ke dalam hotel. Iya, ke dalam hotel. Di dalam hotel itu apa yang mereka buat tahu? Dalam kamar hotel tahu apa yang mereka buat? Enggak, itu tak bisa diterima. Nah, ini contoh mudah ya. Kita berikan tambahan penjelasan. Ada rekamannya, baik, ada rekamannya. Dalam rekaman itu nampak tidak masuknya, minta maaf, kemaluan laki-laki itu kepada kemaluan perempuan. Nah, kalau tak nampak, maka tak bisa juga diterima. Nah, jadi kaitan ini adalah berkaitan dengan perzinahan yang dilihat dengan mata secara terang, secara nyata. Dan ini tidak ada kaitan dengan yang bukan itu. Umpamanya seperti yang kita sebutkan tadi, berciuman, tak masuk dalam pembahasan ini, atau berpelukan tidak masuk. Kemudian berikutnya lagi adalah berkaitan dengan
Masih juga tuduhan orang lain melakukan perbuatan zina, tapi orang lain itu adalah pasangan. Umpamanya suami menuduh istrinya telah berzina, atau istri menuduh suaminya telah berzina. Nah, dalam ayat ini yang disebutkan sebagai yang menuduh itu adalah suami. Suami menuduh istri. Tetapi mesti juga difahami nanti dari ayat-ayat yang kita pelajari ini, yaitu begitu juga diberlakukan sebaliknya, yaitu apabila istri yang menuduh suaminya, hukum adalah sama, baik yang melakukan tuduhan itu laki-laki suami ataupun yang melakukan tuduhan itu perempuan. Nah, ayat-ayat ini yang menuduh itu adalah laki-laki, yaitu suami. Walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka, bermakna yang menuduh itu adalah suami, istri-istri mereka dengan tuduhan zina. Walam yakun lahu syuhada, dan dia tidak memiliki saksi-saksi. Yang jumlahnya berapa? 4. Tak disebut di sini 4 syuhada karena sudah disebutkan dalam ayat yang sebelum ini, sudah dimaklumi. Illa anfusuhum, kecuali dirinya sendiri yang bersaksi. Cukup satu orang saja yang bersaksi. Oh, tak cukup. Maka ini kan suami istri nih, bagaimana ini? Karena suami itu betul melihat sendiri dengan mata kepalanya. Dia buka pintu rumah, kemudian masuk ke kamar, dia buka pintu kamar, nampak istri dengan laki-laki lain dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana? Tapi tak ada yang orang lain di situ, dia sendiri aja. Nah, pastilah mau dipertahankan istri macam itu. Oh, sudah tak tenang lagi dengan istri yang seperti itu. Tapi kalau mau menuduhnya dan membawanya ke hakim atau ke qadhi, mesti membawa 4 orang saksi. Bagaimana ini penyelesaiannya ini? Ini bersama dengan istri juga dalam rumah itu. Mau bersama, ini sudah dengan laki-laki lain dia. Nah, tidak bersama, ini gimana hubungan ini nih? Masih tetap suami istri nak nih? Maka pernah berlaku pada masa Rasulullah. Jadi ada kisah, yaitu kisah Hilal bin Umayyah. Nah, Hilal bin Umayyah ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang istrinya yang telah melakukan perbuatan zina yang dia lihat sendiri dengan mata kepala. Ketika sampai kepada Rasul, apa yang dia tanyakan itu, maka Rasulullah menjawab. Jawaban Rasul apa? Yaitu al-bayyinah, kamu ada bukti atau tidak? Au al-haddu fi zahrik, atau kamu dicambuk. Dua. Ya Rasulullah, aku benar. Demi Allah yang mengutusmu, wahai Rasulullah, aku benar, aku jujur. Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku bahwasanya istriku itu telah berzina dengan laki-laki lain. Kemudian Rasulullah mengulang, kamu ada bukti? Kalau tidak, maka kamu akan dihukum cambuk di punggung. Nah, kemudian Hilal ini mengatakan, saya benar ya Rasulullah, mudah-mudahan saya terlepas dari hukuman cambuk, meskipun saya tidak punya bukti 4 orang saksi. Mudah-mudahan Allah menurunkan wahyunya kepadamu, wahai Rasul. Turunlah ayat ini. Jadi sebab turun ayat ini adalah berkaitan dengan kasus salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hilal bin Umayyah. Yaitu ada penyelesaian. Penyelesaiannya bagaimana? 4 orang saksi tak punya. Nah, maka penyelesaiannya adalah fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, yaitu bersaksi dengan menyebut nama Allah, bersumpah 4 kali, yaitu dengan mengatakan, aku bersaksi dengan nama Allah, demi Allah aku bersaksi istriku itu telah berzina. 1. Diulang sekali lagi, aku bersaksi demi Allah istriku itu telah berzina.
Kali yang ketiga juga begitu. Aku bersaksi demi Allah, istriku itu telah berzina. Aku melihat sendiri. Dah berapa tuh? 3. Aku bersaksi demi Allah, aku melihat istriku itu telah berzina. Istriku itu telah berzina. Sudah berapa? 4. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Hilal itu, ini yang kelima lagi nih, hati-hati kamu. Kalau kamu berbohong, berdusta, azab Allah akan ditimpakan ke atasmu. Nah, tapi Hilal ini menyambungnya untuk kali yang kelima, aku bersaksi demi Allah, istriku itu telah berzina, dan kalau aku, ini dia, anna wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Dan pada kali yang kelima, sesungguhnya laknat Allah ke atasnya jika ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berdusta. Kalau aku berdusta, maka Allah akan menimpakan laknatnya kepadaku. Laknat Allah ke atasku kalau aku berdusta. Itu pada kali yang kelima. Nah, dengan demikian itu namanya perkataan melaknat, yaitu menyerahkan urusan itu kepada Allah, karena Allah yang Maha tahu. Kalau dia berdusta, maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang bersaksi sampai berkali-kali seperti itu meyakini dirinya benar atau meyakini dirinya salah? Pasti ketika meyakini dirinya benar, maka dia berani untuk bersumpah, bersaksi dengan bersumpah. Selesai sudah. Di satu pihak, yaitu suami yang menuduh, yaitu tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, tetapi bisa penyelesaiannya adalah dengan bersumpah 4 kali, tambahlah kali yang kelima dengan menyatakan laknat Allah ke atas dirinya kalau dia berdusta. Berarti sepertinya ada keringanan atau tidak berbanding dengan hukum yang sebelumnya? Ada keringanan, yaitu tidaklah sampai mencari 4 orang saksi, karena mencari 4 orang saksi itu berat, susah. Nah, sekarang ini cukup dengan bersaksi 4 tambah 1, 5. Yang kelima-limanya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah benar, dan istri yang dituduh itu adalah memang telah berzina. Lalu bagaimana istri sebagai pihak yang dituduh? Nah, kalau istri itu diam, dia tidak mau bersumpah, bermakna dia memperakui benarnya suami yang menuduh, maka dia yang akan dihukum cambuk. Bisa dia terhindar dari hukuman cambuk? Bisa. Ayat yang berikutnya, wa yadra'u anhal azab, dan akan dihindarkan darinya, dari istri yang dituduh itu, hukuman, yaitu disebut di dalam ayat ini azab, siksaan, yaitu hukuman cambuk. Antashhada 4 syahadatin billah, bersaksi 4 persaksian dengan bersumpah dengan nama Allah, dengan menyatakan innahu laminal kadzibin, bahwasanya dia, si suami itu adalah termasuk ke dalam golongan orang yang berdusta dalam menuduh. Nah, bagaimana dengan kasus istri Hilal bin Umayyah itu? Karena Rasulullah memanggil Hilal dan juga memanggil istrinya. Nah, kemudian si istri ini rupanya juga melakukan hal yang sama, yaitu bersaksi dengan bersumpah dengan menyebut nama Allah. Aku bersaksi demi Allah, aku tidak berzina, suamiku itu yang berdusta. 1 kali. Berapa kali? 4 kali. Kemudian tambah yang kelima, berarti semua 5 ya. Cuma yang kelima itu beda, yaitu ketika yang kelima, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin, dan kemurkaan Allah ke atasnya jika ia, suami yang menuduh itu, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar.
aku akan mendapatkan murka Allah apabila suamiku yang menuduh itu yang benar. Berarti sudah sama-sama bersaksi dengan bersumpah dengan nama Allah. Hanya saja ada beda ya. Ketika si suami berkata yang kelima itu laknat Allah. Tapi kalau istri berkata yang kelima itu dengan perkataan ghadaballah, murka Allah. Penggunaan kata murka ini bagi istri yang dituduh itu lebih berat lagi, lebih dahsyat lagi. Karena perkataan murka itu pastilah dilaknat ya. Nah, laknat itu mana dijauhkan dari rahmat. Badan kita sehat itu adalah rahmat Allah. Maka orang apabila dilaknat bisa jadi lumpuh, bisa jadi hilang akal warasnya, bisa jadi bangkrut, bisa jadi terkena kecelakaan, bencana dan lain sebagainya, dan bermacam-macam ya, laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ghadab, murka, digunakan kata murka yaitu untuk mengeraskan lagi bahwasanya kalau memang ia berdusta maka kemurkaan Allah ke atas dirinya. Nah, si istri dari Umayyah tadi pun juga bersumpah dengan nama Allah. Dalam sumpah itu ia bersaksi bahwasanya suaminya yang berdusta, tuduhannya itu tuduhan dusta. Ketika selesai bersumpah 5 kali bersumpah yang isinya adalah persaksian, si suami juga sudah selesai, itu namanya mula'anah. Maka ayat-ayat ini disebut sebagai ayatul li'an, ayat-ayat li'an, ayat-ayat laknat, melaknat. Nah, suami menggunakan kata laknat, istri pun juga demikian. Maka apabila selesai, maka Rasulullah mengatakan bahwasanya di antara mereka berdua sudah tidak lagi suami istri. Bahkan dalam hadis itu disebutkan bahwasanya, ya Rasulullah, kalau aku pertahankan juga dia sebagai istriku, aku sudah menganiayanya ya Rasul, karena aku sudah tidak nyaman lagi, hatiku sudah tidak lagi bersama dengannya. Maka Hilal bin Umayyah ini menceraikan istrinya dengan cerai 3. Kalau cerai 3 berarti tidak boleh lagi kembali. Maka dalam pembahasan fikih disebutkan setelah mula'anah, setelah laknat melaknat seperti yang disebutkan dalam ayat ini, maka suami istri itu akan dipisahkan. Kemudian hakim menyatakan bahwasanya mereka telah berpisah dan tidak ada lagi mereka itu peluang untuk menikah kembali selama-lamanya. Itu bedanya ya. Bedanya. Jadi berlaku perceraian. Kemudian kesudahannya bagaimana ya peristiwa itu ya? Nah, kesudahannya ya tak ada yang dihukum cambuk. Yaitu si suami tidak dihukum cambuk. Apa sebab? Sebab dia bersumpah 5 kali. Si istri juga terhindar dari hukuman cambuk. Apa sebab? Sebab dia juga bersumpah. Tapi yang mana yang benar itu? Maka Rasulullah mengatakan ada di antara kalian ini yang salah pasti. Maka siapa yang bersalah bertaubatlah kepada Allah. Itu di awal itu Rasulullah ketika mereka berdua sampai ke hadapan Rasul, tapi mereka mengatakan tidak, menuduh yang lainnya yang berdusta. Maka penyelesaiannya kalau seperti itu adalah mula'anah, saling melaknat. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Di dalam hadis ada disebutkan, yaitu Rasulullah ada menyebutkan kalau nanti ada lahir anak dari perempuan itu, kemudian anak itu matanya hitam, badannya yaitu pantatnya itu besar, kemudian betisnya itu besar, maka anak itu adalah anak dari laki-laki yang menzinainya itu. Nama laki-laki yang menzinai itu adalah Syarik bin Sahma. Rupanya bentuk anak itu seperti memang laki-laki yang menzinahinya itu.
Itu ilham, apa yang pemberitahuan yang Allah beritahukan kepada Rasulullah menyangkut yang akan datang. Kalau tidaklah ayat ini yang diberlakukan, tentu Rasulullah akan, kalau sudah mengetahui bahwasanya itu adalah anak lelaki tersebut, maka sudah tentulah lain lagi keputusannya, yaitu pastilah hukuman cambuk akan dijalankan pada perempuan itu. Ya, itu kisah ya. Rupanya kisah itu bukan satu kali. Jadi ada lagi satu lagi kisah sahabat yang lain lagi, namanya Uwaimir. Uwaimir juga begitu, mendapati istrinya telah melakukan perbuatan zina. Tapi Uwaimir ini tidak langsung mendatangi Rasulullah untuk bertanya, tapi dia menyampaikan kepada kawannya, kepada kawannya yang bernama Asim. Wahai Asim, coba tanyakan kepada Rasulullah. Nah, bagaimana kalau suami menjumpai istrinya dengan laki-laki lain berzina, apakah boleh kita membunuh laki-laki itu? Nah, kemudian nanti kalau membunuh bermakna yang membunuh akan dibunuh, kan hukum qisas. Apakah itu penyelesaian? Coba tanyakan kepada Rasulullah. Jadi Uwaimir ini tak berani juga langsung kepada Rasul, bertanya kepada Rasul melalui Asim. Asim bertanya kepada Rasul, yaitu menyampaikan pertanyaan sahabatnya itu, titipan dari sahabatnya. Tetapi rupanya Rasulullah tak suka pertanyaan itu. Nah, jadi Rasulullah tak menjawabnya. Maka Asim ini menyampaikan kembali kepada Uwaimir, kepada sahabatnya itu, ketika ditanya macam mana, apa jawaban Rasul? Allah, saya tak dapat kebaikan, karena Rasul tak mau jawab. Nampaknya Rasulullah tak suka dengan pertanyaan macam itu. Nah, tapi kata Uwaimir ini, baik, saya sendiri yang akan pergi menjumpai Rasul, saya akan tanya langsung. Nah, masalah ini, masalah keluarga saya tak nyaman saya ini, saya mau tahu penyelesaiannya seperti apa. Nah, kemudian Rasulullah menjawab seperti jawaban di kasus yang sebelum ini. Kalau kamu tak punya bukti, kamu akan dicambuk. Nah, kemudian si Uwaimir ini membawa istrinya menjumpai Rasul. Berlakulah seperti yang kita ceritakan tadi, yaitu mula'anah, yaitu 5 kali bersumpah dengan dalam persaksian, suami dan juga istri, kemudian dipisahkan di antara mereka berdua. Ceritanya juga begitu. Nanti kalau lahir anak yang sifatnya begini-begini, maka rupanya lahir anak seperti yang Rasulullah beritahukan sifatnya itu. Maka yang benar siapa berarti? Yang benar adalah suami yang menuduh itu. Maka anak yang lahir itu tidak dibinkan kepada ayahnya, tapi dinisbahkan, disandarkan kepada ibunya. Karena tidak patut, karena airnya bukan air ayahnya itu, airnya pada air laki-laki lain yang menzinahinya. Itulah dia penyelesaian, yaitu hukum yang turun dari sisi Allah untuk menyelesaikan persoalan yang berlaku, yang pada masa Rasul bukan sekali berlaku seperti itu, berulang kali. Kira-kira berlaku juga tidak pada hari ini seperti itu? Wallahu a'lam, ya, lihat ajalah sendiri ya bagaimana. Nah, dengan adanya syariat Allah yang menyelesaikan persoalan itu adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ujung ayat, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, dan kalau tidaklah karena karunia Allah ke atasmu dan rahmatnya, wa annallaha tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha bijaksana. Nah, itulah dia karunia Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga itu. Kalau tidak, persoalan suami istri itu tak akan selesai. Dikatakan bersuami istri tidak, dikatakan berumah tangga tidak, dikatakan bercerai pun juga tidak. Nah, suami tak akan nyaman bersama dengan istri yang seperti itu, yang dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Si istri pun juga tidak akan nyaman dengan suami yang seperti itu, yang dia lihat dengan mata kepalanya. Jangankan melihat dengan mata kepala, melihat chattingannya saja di WA itu ada sengsara istri itu, atau suami itu. Apalagi melihat dengan
mata kalap kemudian yang terkutuk, yang tercela itu. Inilah dia karunia Allah, yaitu berupa syariat untuk menyelesaikan persoalan yang berlaku di tengah umat, di tengah masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.